tabi'ahum bi isanin ila yaumil amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Kita patut banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kepada kita banyak-banyak kenikmatan dan karunia-Nya, dan di antara kenikmatan yang tidak bisa kita hitung, di antara kenikmatan yaitu kita dapat berkumpul kembali di live session pada malam hari ini. Insya Allah kita akan membahas berkaitan dengan fikih ibadah, dan insya Allah pula akan dibersamai oleh guru kita yaitu Ustadz Musa Jundana Hafizullah Ta'ala. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga beserta para keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir kiamat nanti. Alhamdulillah teman-teman sekalian, insya Allah kita laksanakan kembali live session yang mana pada malam hari ini kita akan membahas untuk fikih ibadah, dan insya Allah kita akan dibersamai oleh Ustadz Ihsan Musa Jundana, dan telah bergabung di tengah-tengah kita yaitu Ustadz Musa Ihsan Jundana. Izin kami sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Musa. Assalamualaikum Ustadz Musa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana kabarnya Ustadz Musa? Alhamdulillah baik, Mas Yadino. Gimana kabarnya Mas Yadino? Insya Ya, Allah baik Mas. juga Ustadz. Masya Allah, Alhamdulillah. Baik Ustadz, mungkin tanpa berpanjang lebar izin langsung kami bacakan ya Ustadz untuk live session ini. Baik. Kita nanti Tafadhol. akan membahas fikih ibadah 1-2 Ustadz, dan nanti di akhir sesi jika masih ada waktu nanti kita persilahkan bagi teman-teman barangkali mungkin 1 atau 2 atau 3 penanya secara langsung. Nanti silakan raise hand sebagaimana biasa. Namun sebelum kita mulai, izinkan kami mengingatkan diri kami pribadi dan juga teman-teman sekalian untuk yang pertama untuk menghadirkan niat. Mari kita niatkan pertemuan kita malam hari ini untuk belajar, untuk memperbanyak ilmu kita, dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, juga menghilangkan kebodohan dari diri kita. Kemudian langsung kami bacakan pertanyaan pertama dari teman-teman semester 1. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Ayah saya pernah mendapati bahwa pakaian sholatnya terkena kotoran burung ketika sudah di rumah. Namun ayah saya tidak mengetahui kapan terkenanya, sedangkan ayah saya berangkat sholat maghrib dan tidak pulang hingga selesai isya. Pertanyaannya, bagaimana status sholat ayah saya? Apakah harus diulang atau seperti apa Ustadz? Mohon arahannya. Jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Pertanyaan yang sangat bagus sekali tentang status tentang status sholat ayah yang pakaiannya itu terkena kotoran burung. Maka di sini kita perlu mengetahui ketika seseorang misalnya dia terkena najis dan dia mengetahuinya setelah sholat, dan maka sholatnya itu dianggap sah karena dia tahunya adalah setelah sholat. Dan begitu juga dia tidak yakin kapan terkenanya, dia tahunya hanya setelah sholat. Ini kembali kepada kaidah fikih yaitu al-aslu adamul hadas. Begitu juga al-yakinu la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dikalahkan dengan keraguan. Nah, kondisi yang kedua ketika ada keyakinan bahwa najis sudah ada sebelum sholat, maka sholatnya tidak sah karena salah satu syarat sah sholat adalah bersih dari najis yang ada pada pakaian, badan, dan tempat sholat seseorang. Nah, di sini permasalahannya adalah kotoran burung. Apakah kotoran burung tersebut itu masuk kategori sesuatu yang membatalkan atau dikatakan sebagai najis? Wallahu ta'ala alam, sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya burung adalah hewan yang dagingnya halal untuk dimakan. Dan para ulama mereka berpendapat
bahwasanya ketika pakaian seseorang itu terkena kotoran hewan yang dagingnya halal untuk dimakan, maka statusnya adalah tidak najis. Maka oleh karena itu, salatnya dianggap sah. Salatnya insya Allah dianggap sah, namun ya sebagaimana kita ini adalah kotoran, walaupun kotoran burung itu dianggap suci, maka angka lebih baiknya untuk kita bersihkan terlebih dahulu sehingga setidaknya tidak ada bekas atau bau yang tersisa pada pakaian tersebut. Wallahu taala alam bisawab. Semoga jawaban ini bisa dipahami. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Apakah benar jika seorang mencuci baju, baiknya baju dibilas air bersih terlebih dahulu sebelum diberi deterjen? Karena air deterjen tidak mensucikan atau menghilangkan najis. Mohon arahnya Ustaz, jazakumullah khairan. Nah, Tayyib, eh, terkait dengan seseorang yang dia hendak mencuci pakaiannya, apakah pakaian tersebut itu harus dibilas dengan air bersih terlebih dahulu sebelum diberi deterjen? Ya, dalam fikih toharoh bersuci, pakaian yang terkena najis sebaiknya dibilas terlebih dahulu dengan air bersih sebelum kita menggunakan deterjen. Karena kita ketahui air deterjen atau deterjen itu suci, namun tidak mensucikan. Maka ketika kita hendak mencuci pakaian yang terkena najis, maka yang pertama adalah kita harus menghilangkan najis tersebut terlebih dahulu. Artinya kita menggunakan air yang suci, kemudian setelah itu baru dibilas dengan menggunakan air yang suci, air bersih, air mutlak. Kemudian baru setelah itu seseorang menggunakan deterjen. Dan setelah deterjen selesai, maka kita bisa menggunakan air bersih tersebut kembali, yaitu dengan dibilas. Karena kita ketahui tadi deterjen adalah benda atau zat yang suci namun tidak mensucikan. Wallahu taala alam bishawab. Semoga bisa dipahami. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya. Izin bertanya Ustaz, bagaimana dengan kotoran sapi? Biasanya ada yang sudah kering, ada pula yang masih basah dan dibersihkan dengan cara disapu, namun masih membekas di sisa-sisa atau di sela-sela rumput dan bau yang ada di lapangan sepak bola yang akan ditempati untuk sholat id. Apakah itu termasuk najis atau dan tidak boleh ditempati untuk sholat, dan bagaimana jika kita menindaklanjutinya karena di kampung hanya satu-satunya tempat itu yang digunakan untuk sholat id? Mohon arahnya Ustaz, jazakumullahu khairan. Terkait dengan hukum kotoran sapi dalam Islam, ini apakah najis atau tidak? Dalam fikih itu terbagi menjadi dua kategori. Kotoran hewan yang dagingnya haram dimakan, maka kotoran hewan tersebut itu otomatis dia adalah haram, seperti anjing, babi, hewan buas lainnya. Adapun kotoran hewan yang dagingnya halal untuk dimakan, seperti sapi, kambing, ayam, dan bebek, dan lain sebagainya, maka ini tetap dihukumi suci dan tidak najis. Maka karena kotoran sapi tersebut itu termasuk tidak najis karena dia adalah hewan yang dagingnya halal untuk dimakan. Namun permasalahan di sini, walaupun kotoran sapi tersebut itu termasuk tidak najis, ini adalah pendapat mayoritas ulama, terutama madhab Hanafi dan madhab Maliki. Namun permasalahan di sini ada dalam pendapat dalam madhab Syafi'i dan Hambali. Kotoran hewan yang meskipun dagingnya halal untuk dimakan, sebagian di antara mereka menganggap itu dianggap najis. Sehingga kalau seandainya kotoran sapi masih terlihat atau baunya sangat kuat hingga bisa saja mengganggu seseorang, maka sebaiknya dibersihkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita beralih ke permasalahan selanjutnya, yaitu
tentang sholat id yang ada kotoran sapi. Kalau seandainya lapangan yang kita gunakan tersebut itu eh, terdapat kotoran sapi, walaupun mayoritas ulama berpendapat di sini adalah tidak najis, maka kita tetap berusaha untuk menyapu kotoran tersebut. Kita bersihkan terlebih dahulu. Terlebih lagi biasanya ketika sebelum ada sholat id, dilaksanakan sholat id, masyarakat setempat itu mengadakan gotong royong. Jadi kita bersihkan sehingga tempat tersebut, lapangan tersebut bisa bersih dan nyaman untuk sholat. Dan kalau seandainya setelah disapu, ternyata masih ada sisa-sisa di sela rumput, dan sisa-sisa ini sulit, terlebih lagi sisanya ini kecil, maka ini insya Allah dianggap ma'fu, artinya dimaafkan dan tidak masalah. Adapun bagaimana kalau seandainya masih ada sisa dari bau kotoran sapi tersebut, jika seandainya tidak ada kotoran fisik yang menempel pada pakaian atau tempat sujud, maka insya Allah sholat yang kita kerjakan masih dianggap sah. Ini sebagaimana pendapat Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam Al-Majmu', beliau menjelaskan bahwasannya najis yang hilang zatnya tetapi baunya masih ada karena mungkin sulit untuk dihilangkan, maka ini tidak masalah karena ini sesuatu hal yang sulit untuk kita hindari, dan oleh karena itu sholatnya dianggap sah karena bau tidak membatalkan sholat seseorang. Dan yang paling baik adalah sebelum kita melaksanakan sholat di lapangan, alangkah lebih baiknya dari pihak panitia melakukan kerja bakti atau gotong royong untuk membersihkan lapangan tersebut. Wallahu taala alam bisawab. Ini semoga bisa dipahami. Baik Ustadz, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustadz. Kemudian pertanyaan berikutnya. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Air yang haram maksudnya bukanlah air yang najis, akan tetapi air haram yang dimaksud adalah air yang diperoleh dari jalan yang Allah haramkan, dan asal air tersebut suci, seperti mencuri, gosok, atau menggunakan milik orang lain tanpa izin sang pemilik atau yang sejenisnya. Kemudian pertanyaannya, bagaimana jika kita di perjalanan kemudian singgah di sebuah sumur yang kita tidak tahu pemiliknya dan tidak tahu pula harus bertanya kepada siapa, karena sumur tersebut berada di daerah yang jarang penduduk dan kita gunakan air sumur tersebut, apakah itu tergolong dosa? Mohon penjelasannya Ustaz, jazakumullahu khairan. Baik. Nah, terkait dengan air yang haram, yang maksudnya di sini bukan karena zatnya. Ini contohnya adalah air yang kita dapatkan dari hasil mencuri atau gosok menggunakan hak milik orang lain. Nah, permasalahannya di sini suatu ketika kita menemukan misalnya ada sumur atau mata air yang saat itu kita sedang berada di perjalanan. Kita misalnya menemukan di sebuah kebun atau di sebuah tempat. Maka yang perlu kita ketahui, kalau seandainya mata air tersebut atau sumur itu berada di tempat umum seperti hutan, padang pasir, atau daerah yang sepi, maka hukum asalnya air tersebut itu adalah milik umum, sehingga kita boleh untuk menggunakannya. Kecuali kalau di sana ternyata di sumur tersebut itu ada tulisan dilarang untuk menggunakannya, atau di sumur tersebut itu misalnya ada kenceleng atau ada kotak untuk meletakkan uang bagi siapa saja yang baru selesai menunaikan hajatnya. Maka insya Allah sumur tersebut atau air tersebut itu dihukumi sebagai milik umum. Karena asalnya manusia itu berserikat pada tiga hal, yaitu air, rumput, dan api. Ketiga hal ini adalah menjadi kepemilikan bersama. Maka selama sumur tersebut itu tidak ada tanda kepemilikan pribadi seperti papan, larangan, atau lain sebagainya. Terlebih lagi, sumur tersebut itu tidak
berada di dekat rumah atau sebuah bangunan atau sumur tersebut itu ternyata dipagari, maka insya Allah itu hukumnya untuk milik umum. Maka insya Allah seseorang tidak masalah untuk menggunakannya. Wallahu taala alam bisawab. Namun kalau seandainya jika memungkinkan, kita menunggu, siapa tahu sumur yang kita gunakan untuk berwudu tersebut itu milik orang lain. Jadi kita tunggu. Kalau ternyata kira-kira ada pemiliknya, kita tunggu atau kita tanya kepada orang sekitar, misalnya ini punya siapa? Nah, kalau kita tahu, kita tanya, kita izin untuk menggunakan sumur tersebut. Semoga bisa dipahami. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya, izin bertanya Ustaz, air yang berubah karena disebabkan lamanya ia berdiam menempati suatu tempat dalam waktu yang lama atau karena saluran yang dilaluinya ada suatu zat yang mohon maaf izin kami bacakan ulang. Air yang berubah karena disebabkan lamanya ia berdiam menempati suatu tempat dalam jangka waktu yang lama atau karena salurannya terdapat suatu zat yang kemudian membuat mohon maaf pertanyaannya Masya Allah harus kami susun ulang kata-katanya. Atau di salurannya terdapat zat-zat seperti tanah, pasir, debu atau yang semisalnya, maka air tersebut tetap suci namun tidak mensucikan. Apakah ini benar Ustadz? Dan kemudian pertanyaan berikutnya yang masih bersangkutan, air di masjid dekat rumah kami rasanya asin dan warnanya juga tidak bening. Kemungkinan besar lama di penampungan atau mungkin sumber airnya. Nah kemudian air di masjid tersebut digolongkan apa Ustadz? Apakah suci namun tidak mensucikan atau yang lainnya? Mohon penjelasannya Ustadz. Jazakumullahu khairan. Baik. Mungkin dari yang kami pahami dari pertanyaan tersebut adalah tentang status air. Air yang mungkin ada perubahan ya, karena disebabkan di sana ada tercampurnya zat seperti tanah, pasir, debu, dan lain sebagainya. Maka selama air tersebut itu perubahannya itu tidak dominan, artinya tidak keluar dari zat asalnya, dari dikatakan sebagai air mutlak yang yaitu yang suci dan mensucikan. Karena seseorang ketika berwudu harus menggunakan air yang suci lagi mensucikan. Maka selama air tersebut itu perubahannya itu tidak signifikan. Terlebih lagi perubahannya karena faktor alami seperti berada di tempat yang lama, terkena debu, atau mungkin saluran yang digunakan tersebut tuh ada sedikit pasirnya. Maka tidak jarang air tersebut itu keruh. Maka selama tadi tidak berubah zat asalnya, maka insya Allah tidak masalah dan tetap bisa digunakan untuk berwudu. Nah, kaitannya dalam kasus air yang asin dan keruh tersebut. Kalau seandainya asinnya air tersebut itu karena sumur tersebut itu ternyata di dekat laut atau di dekat tanah yang berkapur, maka air di sini tetap dihukumi suci dan dapat digunakan untuk berwudu. Namun yang lebih baik apa namanya? Yang lebih baik setidaknya ketika seseorang mau menggunakan air tersebut untuk berwudu, setidaknya airnya diambil, kemudian ditampung dan kita ambil bagian atasnya. Karena biasanya air yang berkapur itu lambat laun kapurnya itu akan turun ke bawah. Nah, kita ambil yang atas karena insya Allah ini air yang di atas ini lebih aman, lebih selamat sehingga bisa kita gunakan untuk bersuci. Terlebih lagi kalau ternyata air biasanya di penampungan, misalnya di bak masjid misalnya, itu di toren lain sebagainya, itu lebih dari 270 liter, maka insya Allah ini sudah masuk 2 kulah, sehingga tidak masalah. Selama perubahannya tidak sangat dominan, misalnya terlalu asin seperti air laut,
atau terlalu keruh seperti lumpur, maka tidak masalah untuk kita gunakan. Wallahu taala alam bisawab. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya, izin bertanya Ustaz, apakah kulit dan bulu kucing itu termasuk najis? Kemudian bagaimana jika kita sholat dan ada kucing yang masuk kemudian menempel ke kaki atau mungkin malah di pangkuan kita saat duduk? Apakah itu tergolong kita terkena najis dan sholat kita menjadi batal atau seperti apa Ustaz? Mohon arahannya dan penjelasannya. Jazakumullah khairan. Baik. Terkait kucing, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda yang artinya hiya minat tawafuna alaikum wa tawafat. Kucing ini adalah binatang yang sering berkeliaran di sekitar kita. Maka ketika hewan-hewan yang seperti ini kucing, maka insya Allah ketika seseorang terkena bulunya, misalnya sholat terkena bulunya, maka insya Allah tidak mengapa. Sholatnya masih dianggap sah. Kecuali kalau misalnya bulu dari kucing tersebut itu yang rontok banyak sekali, sehingga membuat kita ini terganggu sholat kita. Mungkin kita bersin-bersin dan tidak fokus, maka bisa jadi tadi membatalkan sholat kita. Bukan karena bulunya, tapi karena sebab bulu tadi itu banyak sehingga mengganggu sholat kita, sehingga sholat kita ini tidak khusyuk atau tidak fokus. Maka dari sini bisa kita simpulkan bahwasannya kucing ketika menyentuh badan atau pakaian saat sholat, sholatnya itu tetap dianggap sah karena bulu dan tubuhnya tidak najis. Nah, bagaimana kalau kucing itu ternyata ketika kita sholat, misalnya kita tahiyat, kucing tersebut duduk di pangkuan kita atau menggosokkan badannya ke kaki saat sujud, maka ini tidak masalah dan dianggap tidak sah. Kecuali kita tidak fokus, sehingga kita mungkin geli kita ketawa, maka ini batal. Batal bukan karena bulunya, tapi karena faktor lain. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya, izin bertanya Ustaz, mengenai kulit hewan yang haram dimakan walaupun telah disamak dihukumi haram untuk dipakai sebagai bejana dan untuk toharoh. Semisal kulit buaya, ular, atau kulit harimau yang telah dikeringkan banyak dijual di masyarakat. Pertanyaan saya, apakah zat dari kulit kering hewan yang dicontohkan tadi tetap najis jika tidak digunakan sebagai bejana? Misalkan kita hanya menyentuh dan memegangnya, apakah kita terkena najis dan juga harus bersuci? Jazakumullah khairan Ustaz. Baik. Kaitannya dengan kulit hewan yang disamak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ida dubikhal ihabu faqat tahur." Apabila kulit itu telah disamak, maka ia menjadi suci. Nah, perlu kita pahami tentang hadis ini. Hadis ini berbicara atau umumnya berlaku kepada kulit hewan yang halal dimakan. Tetapi ternyata hewan ini ternyata mati tanpa disembelih. Mungkin karena ketabrak dan lain sebagainya. Misalnya sapi, kambing yang mati saat tiba-tiba baik tertabrak atau terkena penyakit, maka ketika dia meninggal, ketika dia mati, maka boleh kita ambil kulitnya, kita samak dan insya Allah itu menjadi suci. Nah, bagaimana dengan kulit hewan yang memang haram dimakan sejak awal, seperti buaya, ular, harimau, maka ini tetap dihukumi najis meskipun sudah disamak. Nah, permasalahan di sini, banyak di kalangan masyarakat itu ada hewan-hewan yang eh, barang-barang yang terbuat dari kulit hewan, misalnya kulit buaya, kulit ular, kemudian singa, harimau, dan lain sebagainya. Ada yang dijadikan sebagai dompet, ada yang dijadikan sebagai sabuk, atau dijadikan sebagai tas misalnya. Maka kalau seandainya kita menyentuh kulit tersebut, itu sudah disamak, dan kulitnya itu sudah kering, maka sejatinya ketika kita
menyentuhnya, maka itu tidak menajiskan tangan atau benda lain. Karena najisnya di sini bersifat ringan, mukhaffafah, selama dalam keadaan kering. Berbeda kalau ternyata misalnya tangan kita ini basah, tangan kita basah atau kita habis kehujanan, kemudian kita menyentuh benda-benda tadi yang asalnya dari hewan yang haram untuk dimakan, maka bisa jadi najis tersebut itu berpindah karena disebabkan tangan kita atau pakaian kita ini basah. Wallahu taala alam bisawab. Semoga bisa dipahami. Intinya kulit hewan yang haram dimakan tetap najis meskipun sudah disamak. Karena yang berlaku di situ adalah hewan yang dagingnya halal untuk dimakan tapi dia meninggal secara tiba-tiba. Nah, kalau seandainya itu tersentuh kulit hewan yang haram dimakan, kemudian tersentuh, kalau kulitnya kering atau tangan kita kering, maka insya Allah tidak mengapa. Berbeda kalau misalnya kulit tersebut itu masih basah atau tangan kita ini basah, maka ini bisa saja apa namanya najisnya itu berpindah. Dan seseorang tidak boleh menggunakan hewan kulit tersebut digunakan untuk bejana, untuk toharoh, tapi boleh untuk benda yang lain. Namun permasalahannya tadi ketika basah dan kering itu hukumnya berbeda. Wallahu taala alam bisawab. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya, izin bertanya Ustaz, bagaimana dengan kulit hewan yang halal dimakan yang disembelih atau bukan bangkai? Apakah tetap harus disamak dulu kulitnya apabila hendak digunakan untuk sebagai bejana? Jazakumullah khairan Ustaz. Mohon maaf Mas, bisa diulangi Mas, kurang terdengar. Baik, izin kami ulangi Ustaz. Izin bertanya Ustaz, bagaimana dengan kulit hewan yang halal dimakan yang disembelih, yaitu bukan bangkai? Apakah tetap disamak terlebih dahulu kulitnya apabila hendak digunakan sebagai bejana? Jazakumullah khairan Ustaz. Baik. Apakah kulit hewan yang disembelih perlu disamak jika ingin digunakan untuk bejana? Jika hewan tersebut itu disembelih secara syar'i, maka kulitnya tetap dianggap suci dan tidak perlu disamak. Dan hewan yang disembelih dengan cara yang benar sudah suci seluruhnya termasuk kulit, daging, dan tulangnya. Dan sejatinya penyamaan ini hanya diperlukan untuk kulit bangkai. Jadi karena dia meninggal karena tiba-tiba dan lain sebagainya, maka tidak perlu disamak jika ingin digunakan untuk bejana. Tidak harus disamak, namun kalau seandainya disamak maka itu lebih lebih baik dan lebih bersih. Wallahu taala alam bishawab. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya, izin bertanya Ustaz, bulu ayam dan juga bulu domba dihukumi suci. Kemudian bagaimana status hukumnya apabila hewan tersebut sudah menjadi bangkai? Apakah status dari bulu ayam ataupun bulu domba tadi masih dianggap suci atau mengikuti uh, hukum bangkainya tersebut? Jazakumullah khairan Ustaz. Baik, status bulu hewan yang menjadi bangkai ya, karena contohnya adalah kambing, domba, ayam. Maka bulu hewan yang halal dimakan, namun dia sudah mati menjadi bangkai, maka hukumnya tetap dihukumi suci. Karena bulunya itu sudah terlepas sebelum hewan itu mati atau dicabut setelah disembelih. Dan sebagian ulama berpendapat bulu ini adalah suatu hal yang statusnya berbeda dengan dagingnya. Nah, kulit, kenapa perlu disamak? Karena biasanya kulit itu masih ada sisa-sisa dagingnya, sehingga perlu disucikan. Maka yang biasa dibahas di sini adalah dagingnya. Sedangkan kalau bulunya itu insya Allah tidak masalah. Karena bulu adalah eh, dia terlepas dari umumnya terlepas dari eh, apa namanya daging atau badan hewan tersebut, sehingga ini memiliki hukum yang berbeda.
Maka tetap bulu ayam, domba tetap suci meskipun hewannya sudah mati dalam keadaan bangkai. Dan bisa digunakan untuk bantal, pakaian atau benda lain ya, tanpa najis. Walaupun sejatinya kalau disamak itu lebih baik dan lebih suci. Wallahu taala alam shawab. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya, izin bertanya Ustaz, berkaitan dengan air yang berubah karena disebabkan lamanya berdiam. Bagaimana dengan air tandon? Apakah sifatnya menjadi tidak suci Ustaz? Jazakumullah khairan Ustaz. Baik. Air yang berubah sifatnya karena lama berdiam di tandon misalnya. Yang pertama perlu kita ketahui, air yang berubah sifatnya karena berdiam di suatu tempat tandon tadi, maka dia tetap suci dan mensucikan selama tidak tercampur dengan najis, selama tidak bercampur dengan najis. Ini yang pertama. Yang kedua, kita perlu mengetahui tandon itu biasanya isinya berapa. Tandon itu ada yang isinya 250 liter, ada yang 500. Nah, sebagaimana sebuah hadis disebutkan, idza balagal ma'u qullatain, apabila air tersebut itu mencapai dua kullah atau dua kullah itu sekitar 260 liter. Maka insya Allah air tersebut jika seandainya terkena najis, insya Allah tidak akan mempengaruhi kesucian air tersebut. Insya Allah ini aman. Jadi tandon itu insya Allah walaupun terkena berubah, maka insya Allah asalnya itu apa namanya, air di tandon tersebut itu tidak berpindah, tidak berubah apa namanya zat asalnya, sehingga tidak najis. Kecuali kalau najisnya tersebut itu banyak juga, kemudian bisa mengubah zatnya. Misalnya tandon tersebut itu memang itu 500 liter, tapi misalnya ada bangkai kambing nyemplung di situ dan lama sehingga bau busuk, maka berubah warnanya, berubah baunya, rasanya, maka insya Allah tandon tersebut itu berubah, airnya berubah menjadi air yang najis. Tapi biasanya ketika airnya banyak ya kemungkinan najis yang masuk di situ sedikit, maka tidak masalah. Beda kalau misalnya najisnya yang masuk tadi seperti bangkai kambing, bangkai sapi, maka bisa berubah. Wallahu taala alam bisawab. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Kemudian berikutnya Ustaz, pertanyaan berikutnya, izin bertanya Ustaz, hukum mengusap kepala saat berwudu, namun ketika posisi rambut masih dalam keadaan basah, misalkan sehabis keramas langsung berwudu, apakah sah wudunya Ustaz? Jazakumullah khairan. Baik, wudhu tersebut tetap dianggap sah meskipun rambut masih dalam keadaan basah setelah keramas. Karena syarat sah seseorang ketika berwudhu adalah mengusap kepalanya, tidak menghaluskan rambut dalam kondisi kering. Ini tidak dipersyaratkan rambut yang diusap itu dalam kondisi kering. Karena yang wajib dalam wudhu bukan membasahi kepala, tetapi mengusapnya. Ini yang perlu kita pahami. Maka kalau seandainya rambut itu sudah basah sebelum wudhu, maka tetap cukup mengusap tangan yang sudah dibasahi air ke kepala. Meskipun rambut masih dalam keadaan basah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya, izin bertanya Ustaz, apakah boleh kodok sholat dalam satu waktu dengan beberapa kali sholat kodok? Jazakumullah khairan Ustaz. Baik. Terkait dengan hukum mengkodok beberapa sholat dalam satu waktu, yang pertama seseorang boleh mengkodok sholat yang berpasangan, misalnya duhur dengan asar, kemudian maghrib dengan isya. Seseorang misalnya ketika ingin mengkodok atau hendak mengkodok sholatnya, maka bisa
dia mengkodok, mengambil salah satu di antara waktu tersebut. Dan seorang muslim ketika dia tertinggal sholatnya, hukumnya adalah wajib, harus dikodok. Namun para ulama berbeda pendapat tentang berapa jumlahnya yang harus dikodok. Ada yang 3 hari, selama di bawah 3 hari maka wajib dikodok. Ada yang menentukan batas maksimalnya 7 hari. Ada yang menentukan 2 pekan. Dan ada juga seperti dalam madhab Syafi'i, sebanyak apapun seseorang meninggalkan sholatnya, maka wajib untuk dikodok selama dia mampu. Maka kalau seandainya dia mampu untuk mengkodok, misalnya dia dulu pernah misalnya 3 hari dia koma atau pingsan, kemudian ketika dia sehat, dia mampu untuk mengkodoknya, atau dia ketika sudah siuman, nah, dia bisa sholat duhur, kemudian setelahnya dia mengkodok sholat misalnya 3 hari yang lalu karena dia mungkin pingsan atau dia atau karena pingsan dan lain sebagainya, maka sholat duhurnya dikodok. Setelah sholat duhur yang utama ya, yang dia wajibkan pada saat itu, kemudian dia sholat duhur 3 hari sebelumnya yang dia tinggalkan. Jadi sholat duhur sekali, sholat duhur lagi, sholat duhur lagi, sholat duhur lagi. Dan setelah itu juga boleh seseorang sholat asar, sholat asar, sholat asar. Karena sholat duhur dan asar ini bisa dikerjakan di salah satu waktunya ketika seseorang itu memiliki udzur. Sedangkan seseorang yang sakit atau pingsan ini adalah salah satu sebab seseorang memiliki udzur untuk mengqadha atau menjamak sholat tersebut. Wallahu taala alam, dan sholat yang dia kerjakan, yang dia qadha harus berurutan. Tidak boleh misalnya tidak berurutan. Ya pada waktunya. Pada waktunya atau di salah satu waktu sholat yang bergandengan tadi. Semoga bisa dipahami. Wallahu taala alam. Baik Ustaz, kemudian pertanyaan berikutnya masih dari penanya yang sama Ustaz. Bagaimana cara kodok sholat asar atau subuh, sedangkan sholat kodok pada waktu tersebut setelah kita ikut sholat jamaah di masjid biasanya terlihat agak janggal bagi orang lain. Jazakumullah khairan Ustaz. Baik. Sholat yang kita tinggalkan itu wajib untuk kita kodok. Walaupun misalnya kita sudah di luar waktunya. Misalnya seseorang yang harusnya sholat subuh misal jam 5 ya. Kemudian dia bangun jam 10 siang gitu, jelang siang, maka dia wajib untuk mengkodoknya. Nah, begitu juga dengan sholat asar. Dia bisa dikodok kapan saja, kecuali waktu-waktu yang terlarang, seseorang dilarang untuk mengkodok. Walaupun sebagian ulama membolehkan, karena sholat qadha ini adalah sholat yang termasuk sholat yang memiliki sebab. Dan Imam Syafi'i itu membolehkan seseorang melaksanakan sholat pada waktu yang terlarang. Ada 3 waktu yang terlarang, selama dia memiliki apa namanya sebab. Nah, maka dia tetap harus mengkodoknya. Nah, bagaimana? Di sini permasalahannya adalah bisa jadi ketika seseorang misalnya habis sholat subuh, kemudian dia sholat subuh lagi, nanti dikira ini jangan-jangan apa namanya aliran sesat gitu. Kok habis sholat subuh 2 rakaat kok sholat lagi? Maka ada beberapa cara atau tips agar seseorang itu tidak menarik perhatian orang lain. Maka yang pertama, seseorang bisa mengkodoknya di tempat yang lebih privat. Misalnya dia sholat jamaah di masjid, kemudian dia pulang ke rumahnya. Dia kodok sholat subuh tersebut itu di rumahnya atau di musola kecil di sekitar rumahnya. Ini yang pertama. Tips yang kedua, seseorang bisa melakukan kodok setelah jamaat masjid bubar. Jadi jamaah masjid itu bubar atau mulai berkurang. Atau dia bisa cari di misalnya bagian belakang masjid yang memungkinkan dia tidak begitu terlihat oleh jamaah yang lain. Maka dia bisa mengkodoknya. Dan saran yang ketiga atau tips yang ketiga, seseorang bisa mengkodok sholat tersebut dengan cara dilakukan dengan mirip dengan sholat sunnah. Artinya
ini sholat tersebut tetap dilakukan di masjid. Jadi bisa misalnya seseorang qadha sholat asar itu seperti seseorang sholat sunnah ba'diyah setelah sholat asar. Ini dengan catatan ya, di kampung antum atau di masjid antum itu orang biasa sholat ba'diyah setelah asar. Namun sepertinya ini jarang. Walaupun ini adalah pendapat madhab Syafi'i, namun jarang. Maka bisa dengan sholat di rumah. Adapun sholat subuh ya bisa digabung dengan sholat sunnah. Misalnya sholat sunnah qobliyah atau ba'diyah ini bisa ya, sehingga seseorang itu menganggap kita sedang sholat sunnah. Apalagi sholat-sholat ba'diyah di sini di tempat kita ini dianggap suatu hal yang wajar. Ini dengan catatan sudah biasa ya, ada sholat ba'diyah setelah subuh dan asar. Karena mengingat tadi, walaupun ini adalah pendapat madhab Syafi'i, yang konon katanya masyarakat Indonesia mayoritas adalah bermadhab Syafi'i. Namun sangat disayangkan sholat ba'diyah setelah asar dan subuh ini adalah sesuatu hal yang sangat langka atau jarang, bahkan bisa dianggap sebagai aliran sesat. Ini ada 3 tips yang semoga bisa dipraktekkan dan semoga bisa dipahami. Wallahu ta'ala alam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya Ustaz. Izin bertanya Ustaz, jika seseorang sudah terbiasa sholat qobliyah subuh dan sholat subuh on time, kemudian suatu saat bangun kesiangan dan selesai wudhu di waktu terlarang untuk sholat, bagaimana solusinya Ustaz? Apakah boleh tetap langsung sholat atau harus menunggu waktu terlarang ini selesai? Mohon penjelasannya dan arahannya Ustaz. Jazakumullah khairan. Baik. Ini sebagaimana yang tadi sempat kita bahas. Jadi kalau seandainya seseorang la qadarullah dia mungkin karena capek, kelelahan dan lain sebagainya. Ya biasanya dia sholat subuh itu on time, kemudian karena capek, qadarullah dia sholat subuh atau dia bangun mungkin sekitar jam 10. Maka saat itu juga seseorang boleh untuk mengqadha sholatnya dan tidak harus menunggu walaupun misalnya dia bangunnya misalnya setengah 6, karena setengah enam lebih sedikit itu adalah salah satu waktu yang masuk kategori waktu yang terlarang karena waktu di mana matahari itu terbit. Maka seseorang boleh langsung melaksanakan sholat tanpa harus menunggu selesainya waktu terlarang tersebut karena ini adalah salah satu sholat yang memiliki sebab. Sebabnya apa? Ya karena ketinggalan. Sebabnya apa? Ya karena seseorang ketiduran, kecapean. Dan Rasulullah SAW pernah suatu ketika beliau pernah terbangun terlambat dari sholat subuh dan beliau mengatakan kepada para sahabatnya, apakah kalian semua tidak ada yang bangun? Qadarullah, ya, karena capek. Kemudian beliau segera melaksanakan sholat bersama sahabat langsung tanpa harus menunggu selesainya waktu terlarang tersebut. Wallahu taala alam bisawab. Semoga bisa dipahami. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Kemudian kita beralih ke semester 2 Ustaz. Insyaallah masih ada sekitar 5 pertanyaan lagi Ustaz insyaallah. Izin bertanya Ustaz, kami sedang sholat maghrib karena terlalaikan, setelah rokaat ketiga malah lanjut berdiri. Begitu ingat sudah 3 rakaat langsung duduk kembali. Ini statusnya bagaimana Ustaz? Dan juga terkadang bacaan tahiyat malah yang dibaca Rabbik Firli. Mohon pencerahannya Ustaz. Jazakumullah khairan. Nah, kalau seandainya seseorang misalnya lupa sujud atau ruku, mana ini adalah rukun sholat. Namun dia ternyata teringatnya di rakaat selanjutnya. Artinya dia ingatnya harusnya dia lupa ruku atau sujud di rakaat kedua. Ingatnya ketika sudah masuk di rakaat ketiga. Maka rakaat kedua tadi dianggap batal, dianggap tidak sah.
Dan rakaat yang dia kerjakan saat ini, yaitu rakaat ketiga, itu dianggap sebagai rakaat kedua. Karena dia tidak mungkin untuk mengulanginya. Kecuali kalau seandainya dia mungkin untuk kembali ke apa namanya, kembali kembali ke asalnya. Misalnya seseorang dia hendak bangkit dari apa namanya dari sujud. Padahal dia sujudnya baru sekali. Dia mau bangkit dari sujud, hendak berdiri. Padahal dia baru sujud sekali. Nah, ketika dia sedang mengepalkan tangannya ke lantai atau lain sebagainya, mau hendak berdiri, dan berdirinya itu belum sempurna, dia ingat, oh iya, astagfirullah, saya lupa, saya belum sujud. Saya sujud baru sekali. Maka saat itu juga dia bisa langsung kembali untuk eh, menambah satu sujudnya, artinya menyempurnakannya. Tapi kalau seandainya dia sudah berdirinya itu sudah sempurna, terlebih lagi ingatnya di rakaat setelahnya, maka rakaat tadi itu dianggap tidak sah, dianggap batal. Dan dia tinggal menyempurnakan sisanya. Artinya yang rakaat ketiga dianggap rakaat kedua. Berarti dia tahiyat, nanti dia bangkit lagi, ya rukun-rukunnya dikerjakan, kemudian dia tahiyat 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 untuk yang tahiyat akhir. Walaupun tadi rakaat kedua yang dianggap batal, dia sempat tahiyat. Tapi mungkin dia mungkin lupa lupa sujud atau rukuknya kurang atau tidak rukuk, maka itu dianggap batal. Wallahu taala alam bisawab. Nah, katanya ini pertanyaan kedua, kaitannya seseorang salah membaca bacaan tahiyat. Yang harusnya tahiyat itu dibaca tahiyatulillah wa salatu wa thayyibah dengan berbagai macam ada beberapa riwayat. Nah, tapi yang dia baca ternyata Rabbi firli warhamni wajibulni wa'afini wa'fu'ani wajibulni. Maka sholatnya di sini tetap dianggap sah. Karena itu masih dianggap sebagai doa yang diperbolehkan dalam sholat. Namun penempatannya itu tidak tepat. Dia ketika saat itu, ketika sadar, dia bisa langsung memperbaiki bacaan tahiyat akhir yang benar. Sehingga dia bisa langsung memperbaiki tahiyatnya dan tidak perlu apa namanya tidak tidak perlu misalnya rakaatnya itu dianggap batal tidak dan rakaatnya tidak dianggap batal, dia bisa langsung memperbaiki bacaannya dan lanjutkan bacaan yang benar. Wallahu taala alam bisawab. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya, izin bertanya Ustaz, apa hukum wanita memakai pakaian yang ujungnya hanya sampai mata kaki? Sedangkan dalam sebuah hadis Rasulullah memerintahkan agar dipanjangkan sejengkal atau sehasta. Kemudian masih bersangkutan pertanyaannya Ustaz, dan apakah hukum wanita yang memakai celana panjang di dalam rumah sedangkan wanita tidak boleh nampak lekuk tubuhnya? Jazakumullahu khairan Ustaz. Baik, kaitannya dengan hukum wanita yang memakai pakaian yang ujungnya hanya sampai mata kaki. Memang ada sebuah anjuran dari Rasulullah SAW ketika seorang perempuan itu memakai pakaian, maka disunahkan untuk menjulurkannya, misalnya satu jengkal, sejengkal tangan, atau intinya sampai kakinya itu tertutup. Dan ini salah satu sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di sini perlu kita pahami, seseorang wanita yang dia memakai celana, pakaian yang hanya sampai mata kaki misalnya, selama auratnya itu tertutup rapat, kemudian tidak transparan, pakaian yang digunakan juga longgar, maka tidak masalah. Maka tidak masalah selama auratnya itu tertutupi. Namun memang disunahkan agar pakaian tersebut itu menjulur ke bawah hingga lebih panjang dari mata kaki, sehingga auratnya atau itu bisa lebih tertutupi maksimal. Dan insya Allah dianggap tetap dianggap tidak masalah, bukan suatu hal yang apa namanya suatu hal yang perlu dipermasalahkan. Tidak masalah seorang perempuan hanya memakai celana misalnya selama auratnya tertutup,
dia kemudian tidak menampakkan aurat, longgar, kemudian tidak transparan. Terlebih lagi zaman sekarang ada celana panjang itu modelnya rok. Celana panjang model rok atau seseorang memakai celana panjang kemudian ditutupi dengan gamisnya atau abayanya. Sehingga insya Allah menutup auratnya secara sempurna. Wallahu taala alam bisawab. Baik, untuk yang pertanyaan kedua tadi Ustaz, hukum memakai celana panjang di dalam rumah, sedangkan wanita tidak boleh nampak lekuk tubuhnya. Taib. Kaitannya dengan seorang wanita yang memakai celana panjang ya di dalam rumah. Yang perlu kita pahami, umumnya di dalam rumah itu asalnya adalah mahram kita. Rata-rata adalah mahram. Maka insya Allah memakai celana panjang di dalam rumah, nah bagi rumah sendiri tertutup, tidak menampakkan apa namanya, tidak terlihat oleh non mahram, maka tidak masalah, tidak masalah. Berbeda kalau seandainya di sini ada catatan ya, sebagian ulama ada catatan dari para ulama. Ketika seorang perempuan dia memakai celana panjang, misalnya ketat, membentuk lekuk tubuhnya di situ ya. Ya, memang asalnya yang di dalam rumahnya itu adalah mahramnya, umumnya mahramnya, dan tidak masalah, bahkan tidak masalah. Namun yang jadi permasalahan bisa jadi nanti anaknya, anak perempuannya, misalnya dia punya anak perempuan, itu dianggap oh pakai pakaian seperti ini tuh boleh, atau pakai pakaian seperti itu hal yang wajar. Ya memang kita menggunakannya di dalam rumah tertutup hanya mahram. Bisa jadi nanti anak kita, anak perempuan kita termindset dalam benaknya, oh boleh kok pakai pakaian seperti itu, akhirnya dipakai di luar. Maka ini yang ditakutkan, maka perlu kita eh, bijaksana dalam menggunakan pakaian tersebut. Walaupun hukum asalnya boleh-boleh saja, sah-sah saja, karena itu mahram. Selama tidak menampakkan aurat-aurat yang apa namanya tidak boleh kita tampakkan. Maka lebih baik ya kita bijaksana dalam menggunakan pakaian ketat tersebut atau pakaian yang membentuk lekuk tubuh seseorang. Ini jika di dalam rumah. Kalau seandainya di dalam rumah itu ada non mahram, ya kita tetap memakai pakaian yang pada umumnya longgar, menutup aurat, tidak transparan. Wallahu taala a'lam bissawab. Dan yang terakhir, pakaian tersebut itu tidak menyerupai pakaian laki-laki. Nah, ini yang perlu kita ingat. Wallahu taala alam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Kemudian pertanyaan terakhir insyaallah. Izin bertanya Ustaz, mohon penjelasannya mungkin sedikit lebih lengkap mengenai kodok sholat wajib. Terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan. Baik. Kaitannya dengan qada sholat wajib, yang pertama yang perlu kita pahami, ketika seseorang meninggalkan sholat, maka wajib untuk mengqadha sholat tersebut. Sholatnya harus diganti tetap, harus dilaksanakan, walaupun di luar waktunya. Memang sebagian ulama ada yang mengatakan seseorang ketika mengqadha sholatnya dan itu di luar waktunya, artinya waktunya sudah lewat. Misalnya dia setahun yang lalu meninggalkan sholat atau dia tidak sholat, maka dia ketika ingat dia ya harus mengkodoknya. Sebagian mengatakan ya dikodok tidak tidak berpengaruh karena apa? Itu waktunya sudah lewat. Maka yang di sini tetap dikodok karena walaupun seandainya sudah lewat dan dia mendapatkan dosa, ya harus dikodok. Kalau dia tidak mengkodok, maka pahalanya bukan pahala. Maaf, maka dosanya itu berlipat saat mengkodoknya. Maka kodok ini tetap wajib dilaksanakan eh, ketika dia belum melaksanakan sholat tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Baik, Dan mohon jazakumullah. maaf jika pertanyaan apa namanya jawabannya itu bisa ditanyakan kembali dan insya Allah materi-materi yang
ANB Academy, khususnya adalah fikih 1 dan fikih 2, fikih toharoh dan fikih ibadah. Insya Allah nanti akan, insya Allah Ana akan membuat kajian khusus tentang itu. Karena memang di ANB Academy itu memang kita rancang itu simple dan tidak banyak detail-detailnya. Nanti silahkan ditunggu di media sosial kami. Ini tidak ada kaitannya dengan ANB Academy. Tapi ini sebagai bentuk ya, tanggung jawab untuk kawan-kawan, teman-teman sekalian yang ingin belajar fikih ibadah dan fikih toharoh lebih dalam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Insya Allah. Ditunggu link Zoom-nya nanti Ustaz, insya Allah. Insya Allah ada Zoom-nya nanti. Baik, Nah, insya Allah. aman. Baik Ustaz, ini ternyata tidak ada yang resen, namun ada yang bertanya di kolom komentar 2 Ustaz. Boleh kami bacakan ya Ustaz ya? Baik. Pertanyaan yang pertama Ustaz, mungkin kita cukupkan 2 terakhir ini saja ya teman-teman ya, karena sudah malam. Izin bertanya Ustaz mengenai binatang yang tidak halal tadi. Apabila kita menggunakan penggunaan kulit jika kita sholat dan kita sedang membawa atau mengantongi dompet yang terbuat dari kulit binatang tersebut, yaitu yang tidak halal untuk dimakan, seperti dompet kulit buaya, apakah harus dilepas? Jazakumullah khairan Ustaz. Baik. Baik. Yang aman, memang yang aman adalah dompet tersebut itu bisa kita letakkan terlebih dahulu, kita titipkan. Sehingga ketika kita sholat, kita tidak mengantongi dompet tersebut. Di sisi lain, karena memang dompet tersebut, mohon maaf, itu terbuat dari kulit buaya atau kulit binatang yang aslinya adalah haram. Ini yang pertama. Di sisi yang lain, ketika seseorang sholat, kemudian dia misalnya di kantongannya ada dompet, maka bisa jadi mengganggu sholatnya. Jadi bukan hanya kaitannya dengan kulitnya, tapi juga kekhusyuannya. Dan kekhusyuan sholat ini sangat penting. Karena kekhusyuan sholat ini bisa mempengaruhi keabsahan dan besar atau sedikitnya pahala yang kita dapatkan dari sholat yang kita kerjakan. Maka yang aman adalah kita titipkan atau kita letakkan di tempat yang aman terlebih dahulu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Kemudian insyaallah pertanyaan terakhir. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bagaimana hukum memberikan makanan hewan peliharaan yaitu kucing dengan makanan kering kemasan yang mengandung babi? Dalam hal ini hukumnya ketika memegang makanan hewan yang mengandung babi seperti apa Ustaz? Mohon arahnya, jazakumullah khairan. Nah, pertanyaannya ini kaitannya dengan memegang makanan hewan yang mengandung babi. Nah, perlu di sini kita pahami status babi dengan anjing itu berbeda. Ketika misalnya seseorang memegang anjing atau dijilat anjing, maka dia harus mensucikan 7 kali. Adapun babi ini hukum asalnya adalah sebagaimana najis hewan haram lainnya. Maka kalau kita hendak memegang makanan yang mengandung babi tersebut, bisa dengan menggunakan sapu tangan atau dengan menggunakan media yang lain, sehingga kita tidak langsung menyentuh makanan tersebut. Nah, asalnya tadi mengandung babi yang kita ketahui bahwasannya itu haram. Wallahu ta'ala alam bisawab. Karena yang ditanyakan di sini adalah hukum memegangnya, bukan hukum memberikan makan kepada hewan peliharaan. Insyaallah. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Ada yang resen 1 orang Ustaz, apakah masih berkenan untuk menjawab 1 pertanyaan? Baik, satu pertanyaan terakhir ya, insya Allah Nggih tidak Ustaz, masalah. ngapunten ya Ustaz, 1 pertanyaan terakhir dari Ibu Nadira, dipersilakan untuk bisa unmute dan bertanya secara langsung. Assalamualaikum Pak Ustadz, ingin bertanya sebelumnya. Assalamualaikum. Kalau misalnya kita kan taunya kan kena air liur ya kalau anjing itu najis gitu ya. Begitu juga dengan makan dagingnya. Misalnya pada saat itu kita tidak tahu di sebuah tempat tidak sengaja dia ada orang membawa peliharaan
kemudian tidak sengaja kita tidak sadar gitu anjing itu ternyata mengendus antara terkena atau tidak terkena, pokoknya dia mendekati kaki kita, kemudian kita hanya membasuh dengan air karena kita tidak tahu bahwa itu apa namanya itu haram apa tidak, karena kita tahunya kan kena air lendirnya dan sebatas air lendir dan memakan daging anjing itu kan haram. Itu bagaimana Pak Ustadz? Kemudian ya Ada baik, terima pertanyaan lain, kasih. Ibu? Ada pertanyaan lain? Kemudian kalau misalnya apa namanya kita tidak sengaja ya termakan misalnya di negara non dimanapun, tidak harus di negara non muslim, tersedak, mohon maaf, maksudnya tidak sengaja makan daging itu yang haram, baru sadar setelah diomongkan misalnya menu makanannya ada daging A B C yang dimana haram, itu bagaimana juga Pak Ustadz, karena tidak sengaja ya. Terima kasih. Ya. Jadi pertanyaan yang pertama yaitu hukum ketika kita misalnya diendus anjing dan kita tidak tahu apakah ini diendus ataukah sampai dijilat sehingga keluar air liurnya. Nah, di sini yang perlu kita pahami yang pertama adalah najis yang dipermasalahkan oleh para ulama kaitannya dengan anjing adalah najis yang berkaitan dengan air liur. Sedangkan selain air liur, para ulama berbeda pendapat. Apakah selain air liur, misalnya kena bulunya, itu termasuk harus disucikan dengan 7 kali cucian. Salah satunya dengan tanah. Nah, yang pertama, kalau seandainya diendus dan itu ada bekas air liurnya, maka itu harus dicuci sebanyak 7 kali. Salah satunya adalah dengan tanah. Nah, bagaimana kalau seandainya kita tidak tahu apakah ini diendus atau apa? Ya, kita kira-kira. Tadi itu kena kibasan ekornya atau kulitnya, kibasan ekornya, kibasan bulunya, atau ternyata anjing tersebut itu benar mengendus kita dan mengeluarkan air liur. Kalau seandainya mengeluarkan air liur, maka kita hukumi disucikan, dicuci sebanyak 7 kali, salah satunya dengan tanah. Tapi kalau seandainya cuman kena bulunya dan tidak ada bekas air di situ, maka insya Allah bisa kita sucikan sebagaimana najis-najis yang lain. Ini jawaban dari pertanyaan yang pertama. Jawaban dari pertanyaan yang kedua adalah bagaimana hukumnya ketika seseorang memakan makanan yang ternyata dia haram, mengandung misalnya babi, anjing, dan lain sebagainya. Dan kita baru tahu setelah kita memakannya. Kalau seandainya makanan tersebut itu masih ada di mulut kita, maka yang pertama harus kita muntahkan. Sisanya kita buang. Nah, bagaimana yang sudah masuk ke dalam tubuh kita? Kalau bisa dimuntahkan dan tidak memudaratkan kita, maka kita muntahkan. Namun kalau seandainya sudah tidak bisa dimuntahkan dan itu sudah masuk ke dalam perut kita, masuk ke lambung dan lain sebagainya, sudah diolah, maka ini tugas bagi kita adalah kita beristighfar dan kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala yang sebanyak-banyaknya. Baik tadi sudah masuk ataupun sudah masuk kemudian kita bisa memuntahkannya. Ini kita beristighfar kepada Allah yang sebanyak-banyaknya meminta ampun karena kita ketidaktahuan kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita karena ketidaktahuan. Wallahu taala alam bisawab. Baik, Masya Allah, kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz dan banyak-banyak terima kasih kepada Ustadz Musa Jundana yang telah menyampaikan kepada kita banyak jawaban dari banyaknya pertanyaan dari teman-teman. Semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan juga amalan yang diterima, dan semoga sesi-sesi ini dapat memberikan kita manfaat ya. Dan Amin, juga amin. bagi Ustadz semoga menjadi penambah ilmu, penambah
pahala bagi Ustadz, pahala kebaikan. Dan mungkin kita cukupkan ya teman-teman sekalian untuk sesi live session ini karena sudah malam. Mari kita tutup dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Musa. Semoga Allah selalu menjaga Ustadz dan juga keluarga dalam kebaikan. Amin. Amin. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di Zoom pada kesempatan malam hari ini. Izin kami tutup, kami selaku MC dan teman-teman yang bertugas mohon maaf apabila terdapat sedikit maupun banyak kesalahan dalam memandu sesi lesson malam hari ini. Izin kami tutup. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Matur suwun bermanfaat. Ustaz. Siap.